Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, saya Rijo Tobing dari podcast Randomness Inside My Head. Bersyukur banget hari ini adalah hari ke-30, hari terakhir dari tantangan 30 hari bersuara 2023. Saya kembali menyapa kamu, saya Rijo Tobing. Udah bilang tadi namanya, sorry, terlalu excited soalnya, terlalu happy. Wow, I did it 30 hari bersuara. Saya datang dengan tema membuka lembaran baru. Waduh, 2 hari menjelang tahun baru. Apa kabar resolusimu? Atau nggak usah diomongin aja karena aduh nggak tahu deh apa yang udah terjadi dengannya. Dibuat pada bulan Januari, dilupakan pada bulan Februari, teringat pada bulan November. Itu sih saya ya. Soal membuka lembaran baru, banyak orang mengambil momen ulang tahunnya atau tahun baru atau hari raya keagamaan tertentu untuk membuka lembaran baru itu. Setiap orang suka fresh start, setiap orang suka melupakan yang di belakang karena penuh dengan penyesalan, kesakitan dan sebagainya, dan punya harapan yang optimis untuk masa depan. Akan tetapi, kalau ternyata hari-hari di depan sama-sama aja, lembaran baru itu ternyata nggak baru-baru banget, tapi lembaran lama yang berulang. Bagaimana perasaanmu? Kalau saya sih pasti akan merasa down. Misalnya nih ya, setiap tahun akhir-akhir ini saya cuma punya satu resolusi, menjadi sabar pada diri saya sendiri. Jadi menjadi sabar dengan orang lain itu keharusan ya, tapi sabar dengan diri sendiri, menikmati proses, menikmati kegagalan sekaligus keberhasilan, itu tantangan buat saya yang cenderung keras pada diri sendiri kalau bicara tentang target, bicara tentang pencapaian, ambisi, dan lain-lain. Jadi waktu setiap ada momen tahun baru atau kadang ulang tahun, saya teringat akan resolusi itu untuk menjadi sabar. Tapi yang namanya tujuan, tekad itu kan nggak tercapai kalau nggak ada goncangan ya. Hari ini bertekad, 2 hari kemudian udah diuji tuh kesabaran. Misalnya saya kalah dalam sebuah lomba yang tadinya berniat untuk sabar dengan hasil, walaupun sudah menjalani proses dengan semaksimal mungkin, ini malah bete, pundung seharian, marah sama diri sendiri. Coba saya waktu itu bisa begini, begitu. Lah, katanya mau sabar, tapi begitu diuji dikit, langsung gagal. Kan jadinya tambah down ya. Jadinya lembaran putih polos yang tadinya mau dihias dengan segala macam warna pelangi, nggak jadi deh. Jadi buram lagi, jadi abu-abu lagi seperti yang udah terjadi di masa lalu. Perkara membuka lembaran baru itu sebenarnya memberi kita harapan bahwa hari esok akan lebih baik. Sebenarnya juga nggak perlu momen khusus seperti tahun baru atau ulang tahun atau apapun itu. Setiap hari adalah lembaran baru. Kata orang, the years are short but the days are long. Kita merasa setiap hari itu lama. 24 jam itu rasanya lama. Aduh, udah jam segini aja atau baru jam segini aja. Kayaknya udah kerja lama tapi baru jam 12. Jam pulang kantor masih lama. Udah beraktivitas sejak pagi tapi baru jam 3 sore. Kapan waktunya ya saya bisa belajar bahasa Korea? Itu sih buat saya ya. Jadi waktu kita menjalani hari seakan-akan lama, tapi tahun-tahun yang berlalu tuh cepet banget. Kayaknya baru kemarin loh reformasi tahun 98, tahu-tahu udah 2023. Udah 35, wait, saya salah hitung. Udah 25 tahun berlalu. Kayaknya baru kemarin kompleks tempat saya tinggal sekarang itu dibangun gara-gara banknya mendapat tanah sitaan. Ya, jadi banknya berkecimpung di dunia properti itu kebetulan. Karena kebetulan kreditur apa debiturnya ya nggak bisa membayar utang, akhirnya aset mereka disita, yaitu tanah yang berupa kompleks perumahan ini. Dari situ udah berlalu 25 tahun karena eh, mulai tahun ini tuh mulai muncul peringatan untuk memperpanjang sertifikat. Iya, masa sertifikat yang 25 tahun itu habis pada tahun ini. Begitu banyak hal yang kita inginkan untuk menjadi lebih baik. Masalahnya kadang kita greedy, kadang kita serakah. Pengen semua tuh berubah optimis, semua berubah positif.
seketika saat itu juga. Padahal yang kita bisa ubah itu adalah satu pada a moment gitu. Kita juga harus bisa memilah-milah mana yang menjadi prioritas. Misalnya kalau kayak saya ya, yang pertama saya pengen menjadi lebih sabar. Saya breakdown, sabar tuh gimana? Oh iya, kalau saya kalah dalam sesuatu, saya sabar dengan diri saya sendiri untuk kedepannya menjalani proses dengan lebih baik dan tetap menerima hasil apapun itu. Kebaskan kasut aja, kalah ya udah move on, next ke lomba berikutnya. Atau kalau saya mendapati anak saya nggak mendapat nilai pada ulangan sesuai dengan target karena soalnya lebih sulit dari yang dia perkirakan, ya sabar juga. Begitu banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan di dunia ini. Nah, dalam nge-breakdown gitu tuh saya jadi lihat, oh prioritas saya di sini. Saya bisa dibantu misalnya dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Saya mengalami banyak sekali cobaan kalau dalam aspek ini dan itu misalnya. Jadi waktu membuka lembaran baru, membreakdown goals itu perlu supaya kita tuh nggak overwhelmed juga, nggak kelimpungan dengan banyak banget yang kita pengen ubah. Sedikit aja, satu-satu dulu. Bikin target 1 sampai 3 hal aja. Dan juga bisa kamu bikin apa namanya rentang waktu yang spesifik. Misalnya nih, kamu pengen bisa ngubah 3 hal dalam 1 tahun. Bikin 1 tahun dalam 3 periode yang lebih kecil. 12 bulan dibagi 3, 4 bulan. Nah, target pertama diselesaikan dalam bulan ke 1 sampai 4. Target kedua bulan ke 5 sampai 8. Target ketiga bulan ke 9 sampai 12. Dengan catatan, waktu kamu mulai bulan ke 5, si target 1 itu udah completed. Jadi begitu kamu mulai fase ketiga, target 1 dan 2 tuh sudah completed juga. Itu akan sangat membantu kamu untuk bisa down to earth, menjalani proses demi proses. Menapaki langkah demi langkah daripada langsung mikir big, saya pengen ini, terus waktunya terbatas, akhirnya nggak ada yang kepegang, nggak ada yang terwujud gitu. Itu sih tips dari saya ya untuk membuka lembaran baru. Tetapkan hal-hal yang kamu ingin ubah, make it simple, 1 sampai 3 aja. Dan dengan waktu yang tersedia, pecah menjadi rentang waktu yang lebih kecil. Tetapkan satu persatu target di rentang waktu itu dan selesaikan pelan-pelan. Cara ini lebih berhasil ke saya sejak 2 tahun terakhir. Karena yang tadinya ya banyak gitu ya listnya, pengen itu bisa sampai 20. Ternyata pada akhir tahun yang dilihat, ya ternyata cuma 3 sampai 5 aja yang tercapai. Tapi waktu saya mulai sadar diri, mulai tahu bahwa ya namanya juga proses dan proses itu harus dinikmati supaya tahu manisnya waktu ternyata proses itu bisa mengubah saya. Saya bikin cuma 3 aja, 2 sampai 3 target setahun dan dalam rentang waktu tertentu saya menyelesaikannya untuk kemudian move on ke target berikutnya. Semoga tips dari saya bermanfaat. Makasih banget buat kamu yang udah mantengin podcast ini selama 30 hari terakhir. Saya bersyukur punya pendengar lama dan baru. Mari kita terus berinteraksi. Bisa lewat email randomness.inside.myhead@gmail.com atau di Instagram randomnessinside.myhead. Kamu bisa temukan segala sesuatu yang berbau. Pertama, Korea. Kedua, puisi. Saya suka banget tulis puisi. Dan ketiga, review. Entah itu drama, buku, film, apapun itu. Kalau saya lagi mood, saya akan tulis reviewnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu tahun depan di 30 hari bersuara 2024. Semoga umur kita panjang ya. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Bye-bye.